Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang momentum linear ya. Momentum linear. Kita sering mendengar kata-kata momentum hampir di tiap hari ya. Hampir tiap hari kita mendengar kata-kata momentum. Ya, momentum. Momentum itu seperti waktu saya suka nonton bola. Nonton bola itu ada jika ada tim yang sedang menanjak, ya, sering sekali komentator mengatakan bahwa uh, tim tersebut memiliki momentum yang tepat, ya. Atau waktu pemilu ya, pemilu pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, itu sering sekali digunakan kata-kata momentum yang tepat untuk melakukan perubahan, macam-macam janji yang diucapkan ya. Sebenarnya apa makna momentum ya? Momentum itu secara bahasa artinya itu sulit untuk dihentikan ya. Sesuatu yang sulit untuk dihentikan itu makna momentum. Kebetulan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, momentum yang kita gunakan sehari-hari sama dengan makna yang momentum dalam fisika ya. Kebetulan sama, tidak jauh berbeda. Mungkin di momentum di fisika mungkin lebih detail karena menggunakan persamaan-persamaan ya. Jadi ya harus memenuhi syarat-syarat. Mungkin itu saja perbedaan. Jadi secara umum momentum itu maknanya ya sulit untuk dihentikan ya. Untuk dihentikan. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada dua buah gambar ya. Gambar truk ya, gambar truk dan gambar mobil sport. Oke. Jika pada truk ya, kita tahu bahwa persamaan momentum ini momentum adalah kita gunakan P, momentum adalah vektor ya, P vektor sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Oke. Jadi jika ini persamaannya, coba kita lihat truk ini. Truk ini ya, memiliki massa yang besar. Truk memiliki massa besar ya, besar. Sedangkan mobil sport ya memiliki kecepatan yang besar ya. Jadi berbeda ya. Jadi kita bisa lihat dari maknanya sulit untuk dihentikan. Di sini kita lihat bahwa truk besar ya sulit untuk dihentikan. Kecepatan yang besar juga sulit untuk dihentikan ya. Jadi sama-sama memiliki momentum yang besar. Jadi kedua benda ini ya, kedua benda ini memiliki momentum yang besar. Kira-kira seperti itu ya. Yang besar. Ya, momentum itu ketika dia bergerak ya. Jika tidak bergerak, jika V sama dengan 0, maka momentumnya tidak ada. Ya. Dia harus bergerak ya. Oke. Jika begitu, maka misal contohnya ya. Ini mobil ini, truk ini massanya ya, truk ini massanya di ini 10 ton katakanlah. 10 ton. Ya. Jika kita menggunakan persamaan P sama dengan M kali V, ya, momentum sama dengan momentum sama dengan 10.000 kilogram, ya, 10.000 kilogram dikali dengan katakanlah kecepatannya berapa? 20 ya. Tidak cepat, 20 km per jam. Maka momentumnya adalah
200 ya, 200.000, 200.000 kilogram kilometer per jam. Ya, ini bukan kilometer per jam, bukan satuan internasional, tapi inilah momentumnya. Jadi kalau mau dirubah, kita harus rubah kilogram menjadi kilometer menjadi meter, dan jam menjadi detik ya. Tapi ya inilah momentumnya. Ini momentum 200.000 kilogram kilometer per jam. Sedangkan pada mobil sport ya, kita menggunakan persamaan yang sama, P ya, sama dengan momentum sama dengan masanya tidak besar, paling ya katakanlah 800 kg ya. 800 kg. Ini M. Sedangkan V kecepatannya ya, kecepatannya mungkin tinggi ya, katakanlah 100 km per jam. Maka ada 80.000 kilometer per jam. Ini momentum mobil sport ya. Jadi besar juga. Jika katakanlah mobil ini masanya jadi 20 ton ya. Masanya jadi 20 ton, maka jika 20 ton, maka ini jadi 200.000 kali 2 ya. Jadi 20 ton kali 2 berarti ada 400.000 kilometer per jam. Begitu juga ini, jika kecepatannya 2 kali lipat, maka ini menjadi ya, jika V-nya itu 200 km per jam, maka momentum mobil sport ini adalah ya, 160.000 kilometer per jam. Jadi meningkat masanya ini masanya meningkat 2 kali lipat, momentum bertambah 2 kali. Kecepatan bertambah 2 kali lipat, dari 100 menjadi 200, maka momentum menjadi 2 kali lipat juga. Ya, saya kira seperti itu dasar dari konsep dari momentum. Ya, sesuatu yang sulit untuk dihentikan. Sedangkan di sini kita menggunakan tanda delta momentum, vektor sama dengan M kali perubahan V ya. Ini delta ini menunjukkan perubahan. Lalu delta itu menunjukkan perubahan. Perubahan itu maknanya ya, kalau di sini berarti momentum akhir dikurang dengan momentum awal. P final, P akhir dikurang dengan P inisial. Kalau di sini berarti V kecepatan final, kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal. Ya. Itu makna dari delta. Baik, selanjutnya kita tahu bahwa ya, kecepatan adalah hasil perkalian antara percepatan dengan waktu. Ya. Kecepatan adalah percepatan. Kecepatan V sama A kali T ya. Jadi ini V. Nah, jika kita lihat di sini, bagian ini M dikali A juga merupakan hukum Newton ya, hukum Newton kedua, maka jadi F. Jadi perubahan momentum sama dengan gaya dikali dengan perubahan waktu. Ya, jadi ini persamaan pada momentum ada 1, 2, dan
Ya. Ini mungkin tidak kita terlalu banyak digunakan karena untuk melakukan persamaan ini. Baik, kalau begitu kita lihat contoh soal. Ya, contoh 83. Hitung momentum berikut. Ya. Seorang pemain sepak bola bermassa 80 kg berlari dengan kecepatan 9 meter per second. Berapa momentum? Yang kedua, seorang kiper menendang bola 0,4 kg dengan kecepatan 30 meter per second. Berapa momentumnya? Baik, solusinya gampang sekali. Diketahui massa yang di A itu 80 kg, kecepatannya 9 meter per second, maka momentum M kali V sama dengan dapat 9 kali 8 72 ya. 8 kali 8 72 sama 720 kg meter per second kuadrat. Sedangkan ini diketahui massa 0,4 kg, kecepatan 30 meter per second, maka perubahan momentum adalah bisa kita lihat 0,43 kali 30 meter per second sama dengan 12,9 kg meter per second. Baik, contoh selanjutnya ini cerita real, contoh real. John Isner, ya, seorang pemain tenis, melakukan servis tenis tercepat dunia dan diakui ATP. ATP ini organisasi yang terkemuka di dunia ya, yang mengurus Wimbledon dan macam, dengan kecepatan 253 km per jam, ya, sangat cepat, ya, cepat. MotoGP lebih cepat, ya, sangat cepat, sekitar 70,28 meter per second dalam kejuaraan Davis Cup tahun 2016. Massa bola tenis adalah 0,057 kg. Berapa gaya rata yang diberikan pada bola tenis tersebut jika bola bersentuhan dengan raket selama 5 milisecond? Baik, solusinya perubahan momentum bola tenis dari keadaan diam adalah kita bisa ya, kita walaupun di sini 0 diam, ya, tetap kita tuliskan karena ini ada delta di sini. Jadi perubahan momentum sama dengan M dikali perubahan kecepatan, sama dengan M kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Perubahan momentum sama dengan ya massa bola 0,057 kg dikali dengan kecepatan akhir, kecepatan setelah diservis, yaitu 70,28 meter per second, dikurang dengan kecepatan awal. Kecepatan sebelum diservis adalah 0 meter per second. Kita dapat momentumnya 4 kg meter per second. Itulah momentumnya. Oke, sehingga didapat ini ditanya lagi, berapa gaya rata-rata yang diberikan pada bola tenis tersebut jika bola bersentuhan dengan raket selama 5 milisecond. Gayanya adalah momentum dibagi dengan waktu 4 kg meter per second kuadrat dibagi dengan 5 milisecond. Ya. Sehingga kita dapat 800 Newton. Baik, saya rasa ini sederhana untuk momentum. Baik, saya akhiri pertemuan ini untuk momentum linear. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.